The Lord is with you. Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Pemirsa yang budiman, di video kali ini Mang Robert akan membahas alur cerita film yang berjudul The Unholy tahun 2021 disutradarai oleh Evans Piliotopoulos, menceritakan tentang gadis bisu yang tiba-tiba bisa berbicara setelah mendapatkan bisikan misterius. Tidak sampai di situ, gadis yang bernama Neng Alice ini juga dapat menyembuhkan penyakit, bahkan dia juga bisa menyembuhkan anak yang lumpuh walau hanya menyentuhnya saja. Karena mukjizat yang dia miliki itu membuat Alice kemudian memiliki pengikut yang banyak sekali. Mereka semua percaya bahwa Alice adalah penghubung dari Bunda Maria dan sebagai penyelamat seluruh umat manusia. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan Alice dan mengapa dirinya tiba-tiba bisa menyembuhkan orang sakit? Sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya ya Brad. Oke, tanpa banyak kedongeng kelelebihi, maka langsung saja sikat Mang Bet. Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang seperti sedang menghukum seorang wanita. Di sana terlihat wanita ini seperti diikat dan juga diberi topeng pada wajahnya. Beberapa kemudian, seorang pastor datang dan seperti membaca kalimat doa agar wanita ini diampuni oleh Tuhan. Sambil mengangkat sebuah boneka, sang pastor membakar tubuh wanita ini sampai hangus. Lalu film pun dimulai. Berabad-abad kemudian terlihat ada seorang pria bernama Gary yang berprofesi sebagai seorang jurnalis. Dia terlihat sedang menelpon temannya bernama Max yang menugaskan dirinya untuk datang ke sebuah kota bernama Benfield. Dari informasi yang diberikan Max, di kota itu telah terjadi sebuah kasus aneh di mana sapi-sapi milik peternak termutilasi dengan cara misterius. Setelah bernegosiasi untuk bayarannya, Gary lantas bergegas pergi ke kota Benfield untuk meliput kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian setelah sampai, Gary lantas bertemu dengan seorang peternak yang bercerita bahwa beberapa sapi miliknya telah dimutilasi oleh setan ataupun roh jahat. Seorang pastor bernama Higgin kemudian menyuruh peternak itu pergi membawa sapi miliknya yang memakan rumput di sekitaran gereja. Saat Gary ingin pergi, dirinya kemudian mendengar sebuah bisikan yang berasal dari sebuah pohon albasiah di dekat situ. Gary lantas mendekati pohon tersebut dan menemukan sebuah boneka usang yang terpendam di balik akar pohon. Seperti yang kita tahu, boneka ini adalah boneka yang di awal film tadi dibawa oleh pastor yang membakar seorang wanita. Di tubuh boneka yang dirantai terdapat sebuah angka yang berasal dari tahun 1845. Gary kemudian menginjak boneka itu dan berlalu pergi dari tempat tersebut. Malam harinya saat menyetir mobil, Gary lantas dikagetkan dengan seorang gadis yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Karena terkejut, Gary kemudian membanting setirnya hingga membuat mobil yang dia kendarai menabrak sebuah pohon. Gary kemudian keluar dari dalam mobil dan bergegas pergi mencari gadis tersebut. Beberapa saat kemudian, Gary lantas melihat gadis yang hampir dia tabrak tadi sedang berdiri diam di depan pohon yang tadi siang dia datangi. Gadis itu seperti sedang menyembah pohon tersebut, dan saat Gary mendekati, gadis itu tiba-tiba terjatuh yang kemudian pingsan. Gary langsung mangku gadis tersebut ke sebuah rumah yang dekat dengan gereja. Rumah itu ternyata rumah dari pastor Higgin, dan gadis yang dia bawa ini adalah keponakan sang pastor yang bernama Alice. Pastor Higgin lantas menelpon kenalannya yang seorang dokter dan juga merupakan aktivis gereja bernama Natalie. Setelah Natalie memeriksa keadaan Alice, dalam perjalanan pulang, Gary lantas bertanya apakah Alice itu seorang gadis bisu. Natalie kemudian menjelaskan bahwa ia menderita sebuah penyakit dari kecil yang membuatnya tidak bisa bicara. Namun Gary menimpali bahwa tadi sebelum Alice pingsan, Alice terlihat berbicara di depan sebuah pohon. Mendengar perkataan Gary, Natalie hanya tertawa mengingat Gary yang merupakan orang baru dan juga baru dia kenal. Singkat cerita, setelah diantar Natalie ke sebuah motel, Gary kemudian mulai tertarik tentang kejadian semalam yang dialami bersama Alice. Karena merasa penasaran, di keesokan harinya Gary lantas datang ke gereja kemarin untuk mencari tahu informasi tentang diri Alice. Setelah masuk ke dalam gereja, mata Gary kemudian tertuju kepada Alice yang sedang fokus mendengarkan ceramah dari pastor Higgin. Di sisi lain, Alice yang sedang fokus mendengarkan ceramah tiba-tiba merasa ada sebuah bisikan yang memanggil namanya. Alice kemudian berdiri dan berjalan keluar mengikuti bisikan yang baru saja dia dengar itu. Para jemaat yang datang lantas ikut berdiri dan berjalan mengikuti Alice seperti sedang terhipnotis menuju pohon kering di halaman gereja.
Sampainya di sana, Alice kemudian melihat sosok cahaya putih yang berada di pohon tersebut. Saat Pastor Higgin mendekati Alice, tiba-tiba Alice berbicara dan membuat semua orang yang berada di sana menjadi terkejut. Alice seperti mendapat sebuah wahyu dari bisikan yang dia dengar itu. Alice kemudian menyampaikan sebuah pesan dari seorang wanita bernama Mary yang meminta mereka semua untuk datang kembali esok hari. Para jemaat yang melihat Alice bisa berbicara kemudian berpikir bahwa itu adalah mukjizat dan menganggap pesan yang Alice sampaikan adalah pesan dari Bunda Maria. Singkat cerita, kejadian yang menimpa Alice kemudian menyebar dengan sangat cepat. Orang-orang kemudian berduyun-duyun datang ke gereja untuk melihat keajaiban yang dimiliki oleh Alice. Bukan hanya tiba-tiba bisa berbicara, Alice ternyata juga bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, namun dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pohon yang dianggap sebagai perantara kepada Bunda Maria. Siang itu ada sepasang suami istri yang membawa anak laki-laki mereka yang telah lumpuh sejak dia lahir. Setelah meminta izin ke pohon, Alice lantas menyentuh kaki anak tersebut yang membuatnya bisa berjalan dengan normal. Dan karena kejadian itu, semua orang yang percaya lantas menyebut Alice dengan panggilan Alice yang suci. Saat mereka mulai yakin bahwa Alice perantara Bunda Maria, tiba-tiba di dalam gereja patung Bunda Maria terlihat seperti sedang menangis. Karena semua mukjizat yang dimiliki Alice berasal dari pohon kering tersebut. Mereka semua lantas mengeramatkannya dan juga menyucikannya. Sekarang mereka semua seperti terpengaruh dan ikut menyembah pohon kering itu. Perlahan-lahan Pastor Higgin mulai merasa ada yang tidak beres dengan semua kejadian ini, hingga pada akhirnya saat Pastor Higgin mendekati pohon keramat tersebut, dia lalu menemukan sebuah boneka usang yang kemarin diinjak oleh Gary. Di tempat lain diperlihatkan Alice yang semakin terkenal terlihat diwawancarai oleh Gary di dalam sebuah rumah. Keadaan ini begitu sangat menguntungkan bagi Gary, mengingat Alice yang hanya mau diwawancarai oleh dirinya. Beberapa saat kemudian datanglah Pastor Higgin yang seperti tidak senang dengan apa yang sedang dilakukan oleh Gary. Dia lantas memperingatkan Gary bahwa liputan yang dia buat selama ini tidak baik untuk Alice yang masih sangat muda. Singkat cerita, di suatu siang ketika pastor sedang melatih Alice bernyanyi di dalam gereja, tiba-tiba dia kesulitan untuk bernapas. Seketika itu Alice kemudian menyentuh dada Pastor Higgin dan sang pastor bisa ngerenghap kembali. Setelah dokter memeriksa keadaan paru-paru Pastor Higgin, tiba-tiba penyakit paru-parunya hilang seperti tidak pernah sakit. Setelah kejadian tersebut, pemberitaan tentang kekuatan Alice semakin menyebar hingga penjuru dunia. Suatu malam, saat Pastor Higgin sedang berada di perpustakaan gereja, tanpa sengaja dirinya menemukan sebuah buku kuno yang seperti sengaja disembunyikan. Dia lantas membuka buku tersebut yang ternyata buku ini adalah sebuah buku tentang ritual pemujaan iblis. Suatu hari ketika Gary berjalan-jalan dengan Natalie di pinggir sungai, dia kemudian merasa aneh setelah melihat sebuah gubuk di dekat sungai. Gary lantas melihat ke arah air dan dia mendapatkan sekilas penglihatan tentang sosok makhluk yang sangat mengerikan. Mereka berdua kemudian berbincang tentang masa lalu gereja yang ternyata sudah ada sejak tahun 1800-an. Setelah mendengar cerita Natalie dan kejadian yang dialami Gary, mulai tidak yakin dengan keajaiban Alice yang datang dari Bunda Maria. Singkat cerita, di suatu malam, Pastor Higgin terlihat kedatangan jemaat gereja yang ingin melakukan penebusan dosa. Awalnya pengakuan dosa berlangsung biasa-biasa saja, namun suara wanita tersebut semakin lama semakin menyeramkan dan seperti mengancam Pastor Higgin. Ketika Pastor Higgin keluar dari kamar pengakuan dosa, dia kemudian melihat bahwa tidak ada siapapun di sana yang sedang melakukan pengakuan dosa. Ketika masih merasa kebingungan, tiba-tiba muncul sosok iblis yang mendekat ke arah Pastor Higgin. Iblis itu terlihat menyerupai sosok wanita yang wajahnya tertutup dengan sebuah topeng. Gary yang ingin bertemu dengan Pastor Higgin kemudian terkejut setelah mendapati tubuh sang pastor yang telah tergantung di atas sebuah tali. Setelah kematian pamannya, Alice terlihat sangat bersedih dan mengungkapkan kepada Gary yang sedang merekamnya. Malam harinya Gary melihat hasil rekaman bersama Alice tadi. Dia lantas terkejut dengan sebuah sosok misterius berada di samping Alice. Gary memeriksanya kembali, sosok itu seperti bergerak menuju ke arah dirinya. Setelah kematian Pastor Higgin, Gary lantas bercerita kepada Natalie dan memintanya untuk mengantarkan ke tempat dokumen-dokumen gereja berada. Gary di sini merasa ada yang aneh dengan kejadian bunuh diri yang dilakukan Pastor Higgin. Natalie pun mengantarkan Gary ke dalam sebuah ruangan dan dia lantas menemukan sebuah buku kuno yang mana itu adalah buku yang ditemukan oleh Pastor Higgin sebelum dirinya tewas. Gary lantas memeriksa buku tersebut dan terlihat terdapat tulisan Latin di seluruh bagian buku. Buku tersebut adalah sebuah buku perjanjian antara Pastor Prescott dan penyihir pengabdi setan yang bernama Mary Elnor.
Jadi dahulu, Mary mendapatkan sebuah mukjizat yang membuat dirinya bisa menyembuhkan orang sakit. Mary mengklaim Bunda Maria berbicara kepada dirinya dan dia akan menyembuhkan semua penyakit orang jika mereka berjanji untuk menyerahkan jiwa mereka. Namun jika ada salah satu orang yang menentangnya, maka hidupnya akan berakhir tragis. Karena hal itulah seluruh penduduk kota lantas melawan dan menangkap Mary yang bersembunyi di dalam sungai es. Mary kemudian mengakui bahwa dirinya selama ini telah menyembah setan. Penduduk kota lantas memasung Mary di sebuah tiang dan memaku wajahnya dengan sebuah topeng. Setelah itu dia digantung di sebuah pohon kuno yang berada di sekitar gereja. Tubuhnya lantas dibakar, dan setelah itu abu dan juga jiwanya kemudian dikurung di dalam sebuah boneka bayi yang diikat dengan menggunakan rantai. Setelah Mary mati, semua mukjizat dirinya pun menjadi padam, dan orang-orang yang dahulu pernah dia sembuhkan menjadi sakit kembali. Mereka lantas berpikir, kemungkinan kematian yang menimpa Pastor Higgins adalah ulah dari Mary. Beberapa saat kemudian muncullah hantu Mary Eleanor di ruangan itu dan berusaha untuk menangkap Gary dan juga Natalie. Beruntung mereka berdua berhasil keluar dari ruangan tersebut, sehingga selamat dari kejaran Mary Eleanor yang berusaha membunuh mereka. Di tempat lain diperlihatkan Alice terlihat berdiri di atas mimbar di profesi penghormatan untuk pamannya yang telah meninggal. Dia merasa mendapatkan bisikan kembali dari Bunda Maria dan meminta para jemaat yang hadir untuk datang kembali malam ini. Alice berkata bahwa malam ini adalah perayaan bagi Mary dan meminta para jemaat untuk melakukan kebaktian di depan pohon tersebut. Dia menjelaskan bahwa nanti malam Mary akan menyampaikan sebuah pesan yang ditunjukkan untuk seluruh umat di dunia. Terlihat para jemaat yang ada di dalam gereja begitu sangat antusias dengan apa yang disampaikan oleh Alice. Mereka di sini masih percaya bahwa Alice adalah perantara dari Bunda Maria. Setelah kejadian yang dialami, Gary lantas menemui pendeta yang bernama Bishop yang merupakan petinggi dari gereja. Ia lalu menceritakan semua kejadian aneh yang baru saja dialami. Gary juga memberitahu tentang buku perjanjian iblis yang ditemukan di dalam gudang dokumen milik gereja. Namun apa yang disampaikan Gary hanya dianggap kebohongan oleh Pastor Bishop dan juga Pastor Deglar. Pastor Bishop lalu berkata kepada Gary bahwa dia akan menjadi panitia bersama Alice dan juga Pastor Delgar untuk perayaan Mary nanti malam. Singkat cerita, Gary yang datang ke perpustakaan lantas menemukan sebuah fakta yang begitu sangat menyenangkan. Gary lantas menelpon Natalie dan berbicara bahwa sebelum Mary Eleanor tewas, dirinya melahirkan anak laki-laki yang dirawat oleh pemilik tanah setempat. Anak itu bernama Nicholas Pezzet. Kemudian memiliki anak perempuan bernama Alice Pezzet. Ternyata Alice adalah keturunan dari Mary Eleanor sendiri. Dan sebelum kematiannya dulu, Mary melakukan perjanjian dengan iblis untuk meminta hidup dan kekuasaan yang kekal. Dan Mary akan hidup kembali melalui anak-anak dari keturunannya tersebut. Tiba-tiba saja, buku yang dibaca Gary tulisannya menjadi luntur. Beberapa saat kemudian patung Bunda Maria di ruangan tersebut berubah menjadi sosok Mary Eleanor dan berusaha untuk menyerang Gary. Pastor Dirgal kemudian datang dengan membawa Alkitab dan juga rosario miliknya, berusaha untuk mengusir Mary. Tiba-tiba saat dirinya membaca doa pengusir setan, tulisan doa yang ada di Alkitab menjadi luntur. Untunglah dia berhasil mengusir Mary. Satanica potestatis. Omnis legio. Come la dite? Dan sekarang Pastor Dirgal kemudian percaya dengan apa yang diceritakan oleh Gary tadi. Pastor Dirgal lantas mengajak Gary kembali ke gereja karena mereka khawatir dengan Alice juga para jemaatnya. Terlihat persiapan perayaan Mary Eleanor telah selesai dan akan segera dimulai. Mereka semua yang hadir di sana akan diminta untuk berikrar percaya kepada Mary yang mereka anggap sebagai Bunda Maria. Para jemaat nantinya akan berikrar sebanyak 3 kali. Dan di perjanjian terakhir nanti jiwa mereka akan diambil. Juga dikutuk untuk menjadi pengikut Mary kekal di neraka bersama dirinya. Pastor Jill terlihat sedang bersiap membuka acara perayaan Mary Eleanor dan berikrar jiwa raganya untuk Bunda Maria. Di tempat lain, Pastor Dilgar, Gary, dan Natalie terlihat berada di dalam gereja berusaha untuk menyegel Mary Eleanor kembali ke dalam boneka. Setelah membacakan doa, Pastor Dilgar kemudian akan menyalakan lilin suci. Namun tiba-tiba api itu padam dan kemudian patung salib di depannya menjadi terbakar. Salib itu lantas terjatuh dan menimpa Pastor Dilgar sehingga membuatnya tewas seketika.
Para jemaat dari penjuru dunia terlihat sudah datang untuk mengikuti perayaan Mary yang mereka anggap sebagai Bunda Maria. Melihat itu, Gary dan Natalie lantas ikut masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Alice dan berusaha untuk menyadarkannya. Mereka berdua berencana membuat iman jemaat ragu terhadap Mary Eleanor. Karena dengan membuat iman mereka ragu, mereka bisa selamat dari tipu daya yang dilakukan oleh Mary. Di atas mimbar, terlihat Alice keluar dan menyapa para jemaat yang telah datang. Dia berkata bahwa Mary ada di sini dan ritual perjanjian pun akan segera dimulai. Mereka semua kemudian mulai berikrar yang akan sepenuhnya percaya dan menyerahkan jiwa raga mereka kepada Bunda Maria. Namun seperti yang kita tahu bahwa itu bukan Bunda Maria, melainkan sosok iblis Mary yang sedang menyamar. Saat perjanjian kedua selesai, Gary dan Natalie lantas datang dan berhasil menyadarkan Alice untuk menghentikannya. Hasilnya, Alice kemudian merasa ragu dan para jemaat yang datang juga merasa bingung. Alice kemudian sadar dan percaya bahwa itu bukanlah bisikan Bunda Maria, melainkan bisikan iblis yang bernama Mary. Beberapa saat kemudian, salib-salib yang berada di dalam ruangan tiba-tiba terbakar sendiri yang membuat para jemaat berhamburan keluar. Sosok Mary Eleanor kemudian keluar dan saat dia membuka topengnya, Pastor Gill yang berada di hadapannya kemudian tewas menjadi butiran debu. Mary lantas menyerang Gary dan saat Gary akan dibunuh olehnya, Alice kemudian menghadang yang membuat Mary Eleanor hancur setelah menyentuh tubuh Alice. Setelah Mary Eleanor hancur, Alice lantas kembali menjadi bisu dan semua orang yang disembuhkan juga kembali sakit. Di akhir film terlihat Natalie datang ke makam Pastor Hagen dan film pun tamat. Oke Brad, gimana tuh ceritanya? Alah, seru kan? Jadi intinya seorang gadis yang mendapatkan mukjizat dari Bunda Maria. Namun saat semua terbongkar, barulah semua orang tahu Bunda Maria yang selama ini mereka sucikan bukanlah Bunda Maria yang sebenarnya, melainkan juri pohon albasiah yang menyerupai dan menipu daya banyak jiwa. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dalam mengadongengnya. Saya Robert, sampai ketemu di video selanjutnya. I lost my best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel. I lost a friend. I felt like dying again and again.